Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya Sumadi, para santri dan teman-teman semua di mana saja berada. Kita lanjutkan tafsir sebagai literasi dari pesantren, tafsir tentang ayat berpuasa di surat Al-Baqarah ayat 184. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyaman nasbun. Ayyaman itu artinya adalah beberapa hari. Nasbun dinasabkan bisyami oleh puasa. Ae biyasumu muqaddarun. Jadi bisa saja dibaca sumu ayyaman, berpuasalah ya beberapa hari, takdirnya begitu. Ma'dudat yaitu di hari-hari yang berbilang. Qolaila berbilang. Jadi jumlah harinya qolaila sedikit. Au muaqqatatin atau pada waktu yang ditentukan, mi'adadin dengan jumlah maklumin yang telah ditentukan atau telah diketahui. Wahya Ramadan, yaitu adalah puasa Ramadan, yang sebagaimana kita ketahui puasa Ramadan itu adalah puasa yang dilaksanakan sebulan penuh. Kama sayati, sebagaimana nanti ya kita akan laksanakan puasa Ramadan. Wa qallalahu, dan disedikitkannya hanya 1 bulan itu dan hanya siang hari kita berpuasa. Tashhilan, itu sebagai bentuk kemudahan. Alal mukallafin, terhadap orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang pertama kali menerima syariat Islam, termasuk juga mu'alaf. Faman kana minkum, maka barang siapa di antara kamu wahai kaum beriman, hina syuhudihi, yaitu saat artinya mengerjakan puasa di bulan itu, maridon dalam keadaan sakit, awala safarin atau melakukan sebuah perjalanan, aw musafiron yaitu sebagai musafir, safarul qasri yang melakukan sebuah perjalanan, wajhadahu saumu, dan menuntut untuk melaksanakan puasa, fil halain, di dalam 2 keadaan tadi, dalam keadaan sakit atau perjalanan, fa'aftoro, tetapi kemudian kamu membatalkannya karena sakit dan perjalanan itu, fa'iddatun, maka iddah atau penggantinya itu, fa'alaihi iddatu ya, falaihi iddatu, maka baginya penggantinya ma'aftaro, sesuai jumlah hari yang saat itu dia batal karena sakit dan perjalanan. Jadi tidak ada istilah batal 1 hari diganti 10 hari atau seminggu. Jadi ini diganti sesuai dengan jumlah hari, di mana kalau kita memang batal dalam puasa, min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain, yasumuha, dan puasanya itu badalah, sebagai pengganti atas hari-hari yang digunakan untuk berbuka puasa. Wa 'alal ladzina, dan bagi orang-orang, ini ketentuan bagi orang-orang, la yutiqunahu, yang ia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Nah, siapa yang tidak mampu melaksanakan puasa itu? Lil kibarin, yaitu karena orang yang sudah tua renta, lanjut usia, aw marodin, ataupun sakit, la yurja bur'uhu, yang tidak mungkin kembali untuk pulih, fidyatun, maka fidyah. Hiya, yang disebut dengan fidyah itu adalah apa? To'amu miskini, yaitu memberikan makanan terhadap fakir miskin. Qadru ma ya'kuluhu, yaitu ukurannya adalah
sebagaimana sejumlah sebesar apa yang dimakan oleh orang muslim ya fi yaumihi di hari itu, wa huwa mudun, dan itu satu mud, satu gantang, min ghalibi qutil balad, yaitu sebagaimana kebiasaan kutil balad, makanan-makanan yang dimakan atau menguatkan di negeri itu, likuli yaumin, setiap hari. Misalkan kalau tradisi orang Indonesia tentu makannya adalah misalkan nasi sepiring, kemudian lauk pauk, kemudian minuman yang manis-manis gitu, kolak dan lain-lain. Kalau orang Arab misalkan ada nasi biryani ya, kemudian ada kurma atau jenis makanan pokok lain yang menguatkan. Kalau di India ada goti gitu ya. Kalau di Eropa ada misalkan Pizza Hut, ya nggak apa-apa. Maka penggantinya fidyahnya dengan Pizza Hut misalkan gitu ya. Wa fi qiraatin, dan dalam sebuah bacaan bi idhofatif fidyatu, yaitu dengan mengidhofahkan fidyah, wahya lil bayan, sebagai penjelasan, wakila la goiru muqaddaratin. Ada yang mengatakan juga bahwa fidyah bukanlah idhofah gitu. Wa kanu mukhayyarina, dan berpuasa itu bagi mereka umat Islam, mukhayyarina, diberi pilihan fi sodril Islam, di awal penerapan syariat Islam, baina saumi wal fidyah, antara berpuasa atau mengganti dengan fidyah tadi. Jadi di awal penerapan puasa itu umat Islam diberi pilihan mau puasa atau membayar fidyah gitu. Karena masih awal-awal ya. Sumanusikho, kemudian dimansuh ketentuan ayat itu bita'yinis saumi, dengan ketentuan saum, biqaulihi, dengan firman Allah SWT, faman syahida minkumus syahra, maka barang siapa yang menyaksikan bulan, artinya dari bulan Sa'ban menuju bulan puasa, fal yasubhu, maka hendaklah dia berpuasa. Qala Ibnu Abbas berkata, illal hamila, wajib semua umat Islam berpuasa kecuali wanita hamil, wal murdi'a, illal hamila wal murdi'a, dan perempuan yang menyusui. Idza aftarata, mereka itu berbuka ya, khaufan alal walad, karena takut anaknya yang disusui misalkan nanti jadi kurang gizi, kurang makanan yang bisa menyebabkan sakit pada anak yang sedang disusui. Jadi kalau perempuan menyusui itu biasanya kemudian dia berpuasa, maka susunya tidak akan enak, susunya tidak bagi bayi itu tidak memiliki gizi, jadi hambar begitu. Fa innaha, maka sungguhnya bagi orang yang menyusui itu bakiyatun, tetap membayar fidyah ya, bila naskhin, tanpa dimansuh, fi haqqihima, di dalam hak-hak keduanya, bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui itu tetap harus membayar fidyah. Faman tatawwa'a, maka barang siapa yang memiliki kemampuan lebih, khairon, itu lebih baik, biziyadati alal maqdiri, itu dengan menambah alal qadri, jumlah al-madhkuri, jumlah fidyah, fil fidyati, fidyah yang harus dibayar. Misalkan tadinya hanya satu piring begitu, kita bisa kalau punya kemampuan lebih bisa memberi 7 piring atau 7 bagi fakir miskin. Tadinya hanya cukup kewajibannya 1 orang, tapi bisa memberi 7 orang fakir miskin, itu lebih baik. Bisa memberi 1 masjid orang untuk makan dengan kenyang, itu lebih baik. Itu khairul lah,
maka itu lebih baik. Wa antasumu, dan berpuasa, ya. Berpuasa itu dalam kondisi seperti itu ya, mubtadahun khobaruhu, itu mubtada, khobarnya khairul lakum. Jadi berpuasa itu khairul lakum, itu khobar, khairul lakum itu lebih baik bagi kamu, minal iftori, daripada berbuka, wal fidyati, dan membayar fidyah gitu. In kuntum ta'lamun, apabila kamu mengetahui, annahu, bahwa berpuasa itu khairul lakum, itu lebih baik bagi kamu, faf'aluhu, maka lakukanlah atau jalankanlah atau laksanakanlah berpuasa, karena berpuasa itu sesuatu yang lebih baik dibanding berbuka. Terima kasih. Mari kita berdiskusi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.